Raden Ayu Raja Permas. Dewi Sartika adalah seorang gadis yang turut tumbuh dalam barisan perjuangan kemerdekaan. Orang tua Dewi Sartika merupakan pejuang Indonesia yang terang-terangan menentang pemerintahan Hindia Belanda. Hal tersebut mendapat hukuman keras dari pemerintah Hindia Belanda, sehingga orang tua Dewi Sartika harus diasingkan ke Ternate dan terpisah dari Dewi Sartika. Setelah kedua orang tua Dewi Sartika meninggal, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang merupakan kakak kandung dari Nyi Raden Ayu Raja Permas, Wati Arya. Itulah nama paman dari Dewi Sartika. Dari pamannya lah Dewi Sartika meningkatkan ilmu pengetahuannya terkait adat budaya Sunda. Seorang residen asisten berkebangsaan Belanda juga telah mengajarkannya tentang budaya dan adat bangsa Barat. Kedua orang tua Dewi Sartika pun sudah mengenalkan pendidikan sejak Dewi Sartika kecil, meskipun hal tersebut bertentangan bagi perempuan. Dewi Sartika pernah mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Ketika masih kanak-kanak, seringkali Dewi Sartika bermain guru-guruan dengan anak seusianya. Ia seringkali berperan sebagai seorang guru, karena saat ia telah mampu membaca dan menulis, ia mengajarkannya kepada anak-anak di sekitarnya, terutama anak perempuan pribumi. Dari situlah telah terlihat bahwa Dewi Sartika memiliki minat yang lebih terhadap dunia pendidikan. Ia juga memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Saat menginjak usia remaja, ia mulai mengajarkan baca dan tulis kepada warga sekitar. Saat itulah Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan dapat memperoleh pendidikan yang sama. 2 tahun setelah mendirikan sekolah istri, tepatnya tahun 1906, Dewi Sartika ternyata telah menikah. Ia menikah dengan salah seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang menjadi sekolah latihan guru. Kesamaan visi dan misi Dewi Sartika dan Raden Kanduruan Agah Suryawinata menambah semangat Dewi Sartika. Suami Dewi Sartika pun telah banyak berperan dalam proses pendirian sekolah istri. Ia tidak hanya memberikan dorongan motivasi, namun ia juga membantu baik tenaga maupun pemikiran. Berkat suaminya pula, Dewi Sartika mampu memperjuangkan semuanya tanpa kata lelah. Mimpi Dewi Sartika untuk menjadikan wanita berpendidikan telah tercapai. Ia juga ingin agar seluruh wanita dapat menjadi istri yang baik. Namun, ia tidak hanya berhenti di situ. Ia turut serta banting tulang bekerja siang malam untuk membayar pengeluaran operasional sekolah. Dewi Sartika tak pernah mengeluh. Ia justru merasa sangat terobati saat melihat kaumnya. Memasuki usia senja, Dewi Sartika hidup bersama warga dan pejuang di Sunda. Tahun 1947, Belanda kembali melakukan serangan agresi militer. Seluruh rakyat pribumi, pejuang, serta Dewi Sartika dan keluarga ikut melakukan perlawanan untuk membela tanah air. Seluruh penduduk kemudian mengungsi untuk mempertahankan Indonesia. Tanggal 11 bulan September tahun 1947 di Tasikmalaya, tepatnya saat berada di pengungsian, Dewi Sartika menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh rakyat berduka atas peninggalan Dewi Sartika. Karena keadaan masih dalam masa perang, hanya pemakaman dan upacara sederhana yang dilakukan. Pemakaman Cigagadon yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Cineam, adalah makam dari Dewi Sartika. Usai perang agresi militer sekitar tahun 1950, makam Dewi Sartika dipindahkan ke Kompleks Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar, Bandung. Sebagai seorang yang konsen pada pendidikan, Dewi Sartika mendirikan beberapa sekolah, yaitu 1. Sekolah Istri. Tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah impiannya. Kakeknya yang bernama Raden Agung Martanegara dan seorang inspektur kantor pengajaran, yaitu Den Hammer, memberikan respon positif. Dewi Sartika akhirnya berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan
perpindahan tempat juga merubah nama sekolah menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Tahun 1910, sejalan dengan kepindahan sekolah istri, Sekolah Keutamaan Istri resmi dibuka di gedung yang lebih luas. Tepat 2 tahun setelah perpindahan Sekolah Keutamaan Istri, wanita-wanita Sunda yang memiliki cita-cita yang sama dengan Dewi Sartika mulai berani mendirikan sekolah-sekolah untuk wanita. Hingga tahun 1912, jumlah sekolah istri mencapai 9 sekolah. 3. Organisasi Keutamaan Istri. Banyaknya sekolah perempuan di Sunda memunculkan kembali ide untuk mendirikan organisasi. Tahun 1913, Organisasi Keutamaan Istri berdiri dengan tujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang telah didirikan di Tasikmalaya. Organisasi ini sengaja dibentuk untuk menyatukan sistem pembelajaran dari sekolah-sekolah yang telah dibangun Dewi Sartika. 4. Sekolah Keutamaan Perempuan. 5. Sekolah Raden Dewi. 25 tahun setelah pendirian sekolah istri, namanya pun berubah kembali. Ini merupakan kali terakhir perubahan nama dari sekolah yang didirikan Dewi Sartika. Tahun 1929, Sekolah Keutamaan Perempuan berubah menjadi Sekolah Raden Dewi. Pemerintahan Hindia Belanda kemudian memberi apresiasi dengan membangunkan sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar dari sebelumnya. Sesuai SK Presiden RI nomor 152 tahun 1966, Dewi Sartika mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1966 ketika Sekolah Keutamaan Istri berusia 35 tahun, ia mendapat gelar Orde van Oranje Nassau. Dari sinilah kita belajar bahwa kita harus ikhlas dalam melakukan segala hal. Contohnya Dewi Sartika, ia baru mendapat gelar pahlawan setelah 19 tahun lamanya. Ia sama sekali tidak mengharapkan gelar itu, karena Dewi Sartika melakukannya dengan ikhlas. Dari sinilah kita tahu bahwa perjuangan beliau sebagai pahlawan nasional berbeda dengan pahlawan nasional lainnya. Kebanyakan pahlawan berjuang dengan mengangkat senjata dalam medan perang. Dewi Sartika tidak. Ia berjuang melalui pendidikan. Ia mampu menginspirasi perempuan Sunda lainnya yang memiliki cita-cita yang sama. Perjuangan Dewi Sartika sangatlah berarti, terutama untuk kaum perempuan. Dengan semangat kegigihan dan ketulusan hatinya untuk membangun masyarakat negeri, sekolah yang didirikan sebagai sarana pendidikan kaum wanita hingga masa kini.